Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan niat besarnya di balik rencana memotong anggaran hingga 50% untuk perjalanan dinas luar negeri para pejabat sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran negara. Selamat malam pemirsa. Niat dari Presiden Prabowo Subianto itu tadi tentunya akan menjadi sajian utama pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Selain itu juga sejumlah informasi lain tentu telah kami siapkan untuk menemani Anda. Bersama saya Ken Ane, inilah Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya. Diduga korsleting arus pendek listrik, 3 rumah dan 8 bedeng atau kontrakan di kawasan padat penduduk hangus terbakar. Warga di kawasan Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 9, 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang, panik melihat api yang terus berkobar. Api yang terus menjalar dari salah satu bedeng dengan cepat merambat ke bangunan yang lain di kawasan padat penduduk. Warga dibantu petugas damkar berupaya memadamkan api dari segala penjuru. Sebanyak 3 rumah dan 8 bedeng hangus tak tersisa dilalap si jago merah. Dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran ini karena korsleting arus pendek listrik. Kebakaran hebat terjadi di Jalan Bakti, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru pada Kamis malam. Setidaknya ada 7 kios dan 1 unit rumah semi permanen milik warga ludes dilahap si jago merah. Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat di bagian atap kios ponsel. Api cepat menjalar ke kios-kios yang sebagian besar terbuat dari kayu. Korban yang saat itu sedang berada di dalam kios dan rumah berhamburan menyelamatkan diri dan barang-barang berharga. Api terus berkobar, akhirnya merambat hingga membakar rumah semi permanen milik seorang warga di ujung deretan kios. Pemadam kebakaran Kota Pekanbaru mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api dengan bantuan warga. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi memutuskan akses menuju 32 kecamatan. 8 titik tidak bisa dilalui. Petugas Basarnas tengah berupaya untuk melakukan upaya agar dorongan logistik dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Akses jalan nasional dan provinsi yang berada di ruas jalan menuju beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Secara akumulasi ada 8 titik terputusnya jalan diakibatkan longsoran tanah, pergerakan tanah hingga jembatan yang putus. Di antaranya akses menuju ibu kota Kabupaten Sukabumi sempat terputus akibat longsor yang menimpa semua badan jalan. Selain itu, jalan longsor terjadi di Kampung Galumpit, Kecamatan Jampang Kulon mengalami longsor sehingga jalan menuju Surade terputus total. Terparah ada di wilayah Ciletuh. Akses menuju Kecamatan Cimas dan Kecamatan Waluran terputus akibat jembatan ambruk di wilayah Loji, Kabupaten Sukabumi. Badan SAR Nasional tengah berupaya untuk bisa menembus ke jalan yang terputus untuk bisa mengevakuasi warga yang terisolir dan memberikan bantuan kebutuhan makanan dan logistik bagi warga terdampak bencana alam ini. Hingga saat ini beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sukabumi terisolir karena putus jalan sehingga jalur distribusi bantuan dari pemerintah terhenti. Sementara itu, siang tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau daerah bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Wapres meminta upaya percepatan dalam penanganan bencana.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau posko pengungsian bencana pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wapres yang datang ditemani Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, meminta agar upaya percepatan tanggap darurat berjalan cepat dan tepat sasaran, khususnya terkait makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Baru saja Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia datang ke sini, memberikan bantuan baik moral, arahan, memberikan bantuan material, memberikan perintah langsung kepada saya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengatasi sampai tuntas. Bapak Wapres pesan tadi sampai ada yang tenda kotor aja beliaunya, kenapa itu kotor? Ada anak-anak yang tidak sekolah, ada yang luka, itu ditanya. Sangat besar perhatian beliau pada masyarakat. Karena itu BNPB dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kota, TNI, Polri, semua relawan bertekad untuk menangani masyarakat terdampak ini sampai tuntas. Wapres juga meminta percepatan perbaikan infrastruktur yang terdampak seperti akses jalan dan fasilitas umum lainnya. Hal ini guna memudahkan mobilitas warga sekaligus distribusi bantuan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi terkini pemirsa di lokasi bencana? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Rizky Gustana. Selamat malam Rizky. Usai tadi Wapres melakukan kunjungan, bagaimana saat ini kondisi di sana? Apakah para korban ini juga sudah mendapatkan bantuan yang cukup? Ya, Kenanyo dan Dewan dapat kami gambarkan tadi pasca kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke desa Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, di mana beliau memerintahkan Kepala BNPB untuk merehabilitasi semua korban yang berada di pengungsian. Sementara korban dalam pengungsian ini adalah korban bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi, yaitu pergerakan tanah sedikitnya menimpa 300 rumah dan 170 kakak terpaksa mengungsi di halaman tenda pengungsian Desa Sukamaju. Dan Kenan dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini Kabupaten Sukabumi dilanda bencana yang begitu besar sehingga ada 32 kecamatan, sebanyak 40 titik jalan ruas jalan menuju 32 kecamatan itu terputus. Terputusnya itu diantaranya akibat jalan yang terkena pergeseran tanah, longsor yang menimpa jalan nasional bahkan provinsi, adapun jembatan yang putus, sehingga pihak Badan Pengendalian Bencana Daerah kesulitan untuk memberikan bantuan logistik maupun bantuan material lainnya kepada lokasi terdampak bencana alam. Seperti yang terjadi saat ini, saya berada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Sagaranten, di mana di sini ada 2 desa yang mengalami banjir bandang, sehingga mengakibatkan sedikitnya 178 rumah terendam, 8 rumah terbawa arus, dan 8 kendaraan roda 4 sempat terbawa arus. Namun hingga saat ini kendaraan tersebut sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Namun pemerintah hingga saat ini kesulitan untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana alam di beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Sukabumi. Terutama hingga saat ini ada satu daerah yang terisolir, yaitu Kecamatan Cidolo dan Kecamatan Tegabulet, di mana di sana ada sekitar ratusan korban yang terdampak banjir bandang dan pergerakan tanah, sehingga saat ini mereka membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian layak pakai, selimut, dan lain sebagainya. Kenan. Lalu apa upaya yang tengah diusahakan untuk dioptimalkan sehingga bisa mencapai daerah-daerah terisolir dan paling tidak mendistribusikan bantuan untuk para korban di sana? Ya, Badan SAR Nasional bekerjasama dengan PUPR Provinsi tengah membersihkan jalan yang terkena longsoran. Namun untuk jalan terbelah akibat pergeseran tanah diupayakan untuk menggunakan kendaraan bermotor dengan distribusi bantuan seadanya untuk menempuh
titik-titik tertentu yang hingga saat ini terus terisolir dan membutuhkan bantuan bagi terdampak bencana tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi listrik dan juga kebutuhan air bersih tentunya untuk warga dan juga korban terdampak banjir bandang ini? Ya, Kenanda, tepatnya di Kecamatan Sangkaranten. Tadi saya sempat ke lokasi bencana, di mana di sana semua kebutuhan air bersih susah untuk didapatkan karena semua jaringan air dari PDAM bahkan air sumur pun terdampak bencana banjir dan ditutupi oleh lumpur yang mengenang hingga siang hari. Sementara untuk kebutuhan listrik sudah bisa dinyalakan dan sudah bisa melalui lokasi bencana yang terdapat, yang di lokasi, maksud kami di lokasi bencana banjir bandang yang berada di Kampung Parungsea, Desa Datarnaka, Kecamatan Sangkaranten. Begitu kan? Baik, terima kasih Rizky Gustada mengabarkan dari lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kian meluas. Ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir yang semula hanya merendam 4 kecamatan, kini meluas menjadi 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sidareja, Kaunganten, Bantarsari, Kroya, dan Kecamatan Nusa Wungu. Banjir berasal dari luapan air sungai akibat intensitas hujan tinggi yang melanda kawasan setempat. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi akses jalan utama penghubung Cilacap menuju Pangandaran, Jawa Barat. Di permukiman, ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Sementara untuk akses jalan, ketinggian air mencapai 30 cm. Petugas mengimbau warga untuk terus waspada. Kemungkinan debit air kembali naik karena cuaca buruk. Dua orang pelaku curanmor yang beraksi di sebuah ruko jasa pengiriman barang di Jalan Warakas 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara terekam kamera pengawas CCTV. Korban yang mengetahui kendaraannya akan dibawa kabur oleh pelaku langsung menggagalkan aksi pencurian tersebut hingga berduel dengan salah satu pelaku. Dari rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan dua orang pelaku curanmor tengah beraksi mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di depan ruko jasa pengiriman barang di Jalan Warakas 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis sore kemarin. Korban yang mengetahui sepeda motornya hendak dibawa kabur langsung berlari mengejar pelaku. Panik aksinya terpergok, pelaku pun terjatuh akibat menabrak tembok dan berhasil tertangkap oleh korban, sementara rekan pelaku lainnya melarikan diri. Pelaku yang berhasil tertangkap melakukan perlawanan hingga terlibat duel dengan korban dan mengundang perhatian warga. Kini pelaku diserahkan ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan satu pelaku lagi masih diburu polisi. Sebuah truk bermuatan kayu terguling di jalur Pantura, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Diduga sopir truk syarat muatan mencoba menyalip kendaraan di depannya. Truk muatan kayu terguling di tengah jalur Pantura, tepat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Truk yang dikemudikan Andika Maulidan berusaha mendahului kendaraan lain. Namun sopir kehilangan kendali lantaran beban truk yang begitu besar. Akibatnya truk terbalik di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Sementara akibat kecelakaan arus lalu lintas mengalami ketersendatan hingga beberapa kilometer. Ya, pemirsa, para pejabat ini diminta untuk berhemat. Bahkan Presiden Prabowo memerintahkan untuk memotong anggaran perjalanan dinas luar negeri para pejabat hingga 50%. Kami hadirkan untuk Anda perbincangannya sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana memotong anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden pada acara sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kibang,
Nusa Tenggara Timur, Rabu kemarin. Presiden menyebut perjalanan dinas luar negeri para pejabat bisa mencapai angka fantastis, sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Dengan mengurangi anggaran tersebut sampai 50%, negara berpotensi menghemat anggaran sekitar 15 triliun rupiah. Presiden beranggapan data tersebut dapat dialihkan ke berbagai program prioritas pemerintah seperti proyek bendungan, irigasi, sekolah, dan kebutuhan dasar anak-anak yang menjadi sasaran utama. Seperti apakah rencana Presiden itu? Benarkah dengan pemotongan anggaran tersebut akan berpeluang mendukung program prioritas pemerintah akan lebih baik dan tepat sasaran? Atau sebaliknya? Ya, pemirsa, instruksi Presiden Prabowo Subianto ini sudah jelas mengungkapkan niat besarnya di balik rencana memotong anggaran perjalanan dinas luar negeri untuk para pejabat tidak main-main sampai 50%. Lalu bagaimana kira-kira kesiapan dari kementerian dan juga para pejabat lain menyikapi instruksi dari Presiden ini? Kami ajak Anda untuk bisa mendiskusikan hal ini tentunya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Kang Ujang Komarudi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kang Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Sudah berbeda ini vibe-nya nih ya, Kang. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Wisnu Juwono, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia. Pak Wisnu, apa kabar? Selamat malam, baik. Selamat malam, alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Wakil Menteri Transmigrasi Pak Viva Yoga. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wakil Menteri. Pak Viva Yoga. Assalamualaikum. Ya. Baik, Pak Viva Yoga, terima kasih atas waktunya. Tapi yang kami juga ingin tahu, Pak, bagaimana kemudian kesiapan dari masing-masing kementerian, utamanya mungkin dari Kementerian Transmigrasi sendiri untuk bisa merespon apa yang menjadi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto ini? Instruksi dari Bapak Presiden Prabowo itu dilaksanakan oleh seluruh kementerian tentunya. Kita akan melakukan koordinasi, komunikasi, dan integrasi program dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dan dengan Kementerian Teknis yang terkait dengan program dan kegiatan kementerian masing-masing. Kita mengetahui bahwa di beberapa kementerian teknis ini di atasnya adalah ada Menteri Koordinator. Kalau dari Kementerian Transmigrasi, di bawah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu Mas AHY, kita melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan Kementerian Perumahan dan Pemukiman, Kementerian ATR PBR, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi. Kita beberapa kali melakukan koordinasi untuk membahas program bersama yang saling sinergis. Diharapkan dengan demikian akan tercipta sebuah program yang masing-masing memberikan nilai tambah KPI kepada masing-masing kementerian dan dananya bisa efektif, efisien, tepat sasaran, tepat arah, dan itu yang dikendaki oleh Bapak Presiden bahwa setiap kementerian itu harus koordinasi dan akan ada anggaran yang tidak terbuang sehingga menyebabkan program-program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dalam kabinet sekarang ini seluruh menteri koordinator melakukan kerja-kerja dengan kementerian teknis yang lainnya dan masing-masing Menko itu juga melakukan komunikasi antar Menko yang intinya bahwa setiap uang rakyat melalui dana APBN itu harus dapat memberikan program yang efektif, efisien, tidak tumpang tindih, dan bisa memberikan hasil maksimal dalam target dan pencapaian. Gitu, Mbak. Pak Viva Yoga, tapi lebih khusus kalau di Kementerian Transmigrasi sendiri, apakah sudah ada skema, gambaran kira-kira anggaran mana yang kemudian bisa dipotong sehingga tidak mempengaruhi substansi kinerja dari Kementerian Transmigrasi sendiri, Pak? Karena melihat kalau kita bicara kementerian, ini kan aparaturnya sampai ke tingkat daerah juga, Pak Viva Yoga. Iya, kalau dari Kementerian Transmigrasi kan dananya masih tidak begitu besar, sehingga sangat mudah misalnya dari sisi anggaran perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, seminar,
yang semula ada di hotel, kemudian kita pangkas melalui Zoom meeting, karena sebenarnya apa yang diharapkan dari Bapak Presiden Prabowo itu adalah melakukan efektivitas program agar setiap kegiatan itu bisa memberikan nilai tambah yang maksimal dalam bentuk anggaran yang kira-kira mampu dapat menghasilkan sebuah target yang lebih besar. Oleh karena itu, misalnya dalam hal untuk rapat, kemudian untuk seminar, ya tidak harus di tempat-tempat yang mewah, kita bisa menggunakan teknologi yang mempermudah dalam alat komunikasi kita untuk merumuskan, merencanakan, dan menentukan kebijakan-kebijakan kementerian sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu bisa kita jalankan dan bisa kita terapkan dalam setiap lembaga kementerian yang ada, termasuk dari Kementerian Transmigrasi. Oke, baik Pak Viva Yoga. Kang Ujang, jadi sebenarnya anggarannya memang belum cukup untuk kemudian membiayai program-program unggulan dari pemerintahan yang baru ini sehingga Presiden langsung menginstruksikan loh untuk memotong anggaran sampai 50%, Kang Ujang. Tidak begitu Mbak Ken ya. Kan begini, kita tahu dalam bernegara kita ini banyak korupsinya, banyak kebocoran-kebocoran anggaran. Dan di saat yang sama kita juga punya masalah misalkan sekolah-sekolah banyak yang rubuh gitu ya. Lalu juga jalan-jalan banyak yang berlubang. Ini banyak PR dari pemerintah saat ini. Oleh karena itu dari sekian persoalan yang ada, Pak Presiden tadi menginginkan bahwa ada perbaikan-perbaikan di semua sektor, termasuk dalam konteks meminimalisir kebocoran anggaran itu. Nah, saya sih melihat apa yang dilakukan oleh Presiden adalah program yang betul-betul perbaikan bagi masyarakat. Karena begini, kalau misalkan Pak Presiden mengatakan ada 15 triliun, ini kan luar biasa perjalanan dinas yang hanya 50%-nya. Berarti kalau 100%-nya bisa 30 triliun. Oleh karena itu saya melihat perjalanan dinas itu yang memang harus diminimalisir, kalau bisa di stop. Bahkan Pak Presiden mengatakan katanya harus puasa dulu. Ini menjadi penting. Saya pernah punya kawan, Mbak Ken ya, sering perjalanan dinas ke luar negeri. Yang memang ini bagian daripada salah satu pendapatan bagi para pejabat negara. Bahkan mohon maaf ya, kita tahu juga bahwa pejabat sering bawa istrinya, bawa anaknya, kan menjadi problem. Tidak membawa istri dan anak pun problem, apalagi membawa. Oleh karena itu fenomena tersendiri ya. Nah, saya melihat apa yang dilakukan Pak Presiden ini menjadi rangkaian daripada gebrakan-gebrakan untuk membangun Indonesia lebih baik. Apa yang menjadi kebocoran di bangsa ini harus diminimalisir, harus ditutup. Lubang-lubang itu artinya apa? Pak Presiden komitmen dengan pemberantasan korupsi, komitmen dengan menghilangkan kata kebocoran itu, maka yang harus dilakukan adalah tadi meminimalisir ataupun memangkas 50% dari anggaran perjalanan dinas itu. Saya rasa itu menjadi kebijakan yang tepat dari pemerintah, dari Pak Presiden. Memang yang punya keinginan uang itu bukan untuk para pejabat, tetapi uang itu untuk dikembalikan kepada rakyat Indonesia begitu. Menghilangkan potensi kebocoran anggaran untuk dikembalikan kembali kepada rakyat. Memang program seperti apa sih Kang sehingga nampaknya kok membutuhkan anggaran cukup besar untuk kembali kepada rakyat ini yang tengah diupayakan? Gini cerita ya, saya ayah angkat saya itu kepala sekolah. Ini cerita. Sekolahnya mau rubuh dan saya sekolah di situ gitu. Ya bayangkan kita sebagai alumni gitu ya melihat kan tidak tega, banyak di kampung-kampung sekolah akan rubuh. Oleh karena itu ini kan terjadi di banyak daerah juga. Saya banyak laporan saat ini ya ketika saya ditunjuk jadi salah satu jubir di kantor komunikasi kepresidenan, banyak laporan Kang, tolong bantu sekolah kami. Di negeri maupun swasta banyak berdatangan, banyak telepon, banyak WA ke saya. Bayangkan, ini kan harus diselesaikan oleh Pak Presiden, oleh pemerintah. Oleh karena itu butuh anggaran dari banyak sektor, dari sektor pajak, gitu, pendapatan yang sudah jelas. Lalu juga dari sektor tadi pemangkasan anggaran perjalanan dinas itu menjadi sesuatu menurut saya keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan jangan lupa juga itu harus dilakukan oleh menteri, jangan lupa juga gubernur. Bupati, wali kota, semua pejabat sampai daerah, harus ikut dengan perintah Presiden itu. Karena inilah kita mulai bersih-bersih, mulai baik-baik dan semua kita bagian daripada rejim
pemerintahan ya yang positif, itu ingin membangun bangsa yang lebih baik ke depan begitu. Oke, itu tujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Pak Visnu, ini menarik nih ketika melihat Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahannya cukup banyak gebrakan yang dilakukan lewat instruksi dan juga kebijakan, termasuk juga memotong anggaran sampai 50%, di mana nih kementerian juga harus beradaptasi cepat dengan instruksi ini. Kira-kira efek seperti apa yang kemudian bisa ditimbulkan? Tapi ditahan dulu, Pak Visnu. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Orang kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Baik, kembali kita akan membahas mengenai instruksi sekaligus kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang sampai meminta tolong loh nih kementerian untuk berhemat dulu, puasa dulu sama 5 tahun. Pak Visnu, gimana nih Presiden Prabowo Subianto ini meminta untuk semuanya berhemat dulu, puasa 5 tahun. Tadi lebih baik anggarannya untuk bikin bendungan, irigasi, untuk kemudian anak-anak sekolah. Bagaimana Pak Visnu melihat mengenai kebijakan ini? Iya, jadi Pak Prabowo sebenarnya menggambarkan sebuah fenomena penyakit birokrasi yang sudah berlangsung berdekade-dekade ya, terutama menjelang akhir tahun, karena menjelang akhir tahun tuh biasanya kebanyakan kementerian atau lembaga negara itu eksekusi anggarannya itu masih banyak yang tersisa. Nah, makanya kan harus ngabisin anggaran tuh. Makanya kalau ngabisin anggaran biasanya paling cepat mengadakan raker di hotel, seminar, kemudian tentu saja perjalanan dinas itu kan yang jadi kita justru jadi tahu ya nih ya besar. Sekarang. Ya, jadi ya ini tentu saja penyakit birokrasi yang sudah mengakar bertahun-tahun. Pak Prabowo menyampaikan dalam pidatonya ya bahwa keinginan beliau untuk mengefisienkan anggaran itu sebuah hal yang bagus, tetapi tentu saja kita harus lihat realisasinya, apakah para birokrat-birokrat ini mengikuti atau tidak, gitu kan? Siap atau tidak? Karena kan harus kita ketahui kan birokrat-birokrat ini sudah berpengalaman ya, mereka sangat pandai. Ya tadi kan Mas Ujang juga sudah menyampaikan kan banyak trik-trik yang suka dilakukan oleh birokrat, sampai katanya mengajak keluarga gitu kan. Nah itu tentu saja hal-hal tersebut kan yang harus coba dimitigasi dan dikurangi, ya. Jangan sampai pemborosan untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi sebenarnya intinya adalah yaitu tadi, tidak ada perencanaan yang baik, eksekusi anggaran yang tidak kualitasnya tidak baik, sehingga akhirnya menumpuk di belakang. Biasanya menumpuk di triwulan 3, triwulan 4. Dan akhirnya yaitu buru-buru mengeksekusi, akhirnya kualitas spending, kualitas pembelanjaan anggaran menjadi tidak baik. Gitu kan. Nah tentu saja kalau tidak baik artinya apa? Artinya outcome-nya pasti tidak akan tercapai. Kayak misalnya pembangunan sekolah jadi terlantar, kemudian pembangunan rumah sakit juga dengan kualitas yang
tidak baik sehingga akhirnya nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun banyak kebocoran atau kerusakan gitu kan. Nah itu yang dampak dari ketidakmatangan perencanaan dan kelemahan dalam eksekusi anggaran. Oke. Tapi ini sejauh ini Pak Wisnu melihatnya ini kebijakan yang positif tentunya kan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya tentu saja, maksudnya pidatonya ya bagus, menurut saya sebagai rakyat saya mendukung, tapi kan yang penting eksekusinya nih. Kita menunggu eksekusinya kan. Ini kan baru Desember ya. Beliau kan ya maksudnya baru bulan Desember dan tentu saja penghematan yang dilakukan ya paling cuma anggaran yang tersisa. Tadi saya baca Kementerian Keuangan masih ada anggaran yang belum terbelanjakan sekitar 70%, 60% gitu kan. Mungkin kementerian lain atau lembaga lain mungkin lebih besar yang belum dibelanjakan. Nah itu kan tentu saja harus dipertanyakan kenapa banyak yang tidak dibelanjakan. Padahal kalau dibelanjakan dengan baik, tentu saja outcome pembangunan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat bisa jadi lebih besar gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan dengan 1 bulan ini berapa sih penghematan yang bisa dilakukan gitu. Oke, baik. Pak Viva Yoga, ini kita tinggal menunggu nih Pak eksekusi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Kita juga ingin tahu, tadi Pak Wisnu juga mengatakan memang penghematannya sampai seperti apa sih kalau di kementerian, mungkin di Kementerian Transmigrasi sendiri, dan juga Pak Viva Yoga melihatnya seperti apa nih yang dimintakan untuk berhemat untuk perjalanan dinas luar negeri. Padahal mungkin kementerian juga membutuhkan hal itu mungkin saja ya Pak, untuk studi banding, belajar dari negara lain mungkin yang sudah berhasil lebih dahulu dalam mengimplementasikan program-program pembangunan untuk negara. Seperti apa Pak Viva Yoga? Ya, amanat dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas untuk melakukan penghematan anggaran. Artinya hal-hal yang bisa diselesaikan di kantor, ya harus diselesaikan di kantor. Misalnya untuk acara rapat tidak harus di hotel yang mewah, di kantor juga bisa. Kemudian yang kedua, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh staf dan kepala-kepala dinas seluruh Indonesia. Itu saya yakin masing-masing kementerian, termasuk Kementerian Transmigrasi juga sudah punya aula yang besar yang cukup untuk menampung rapat koordinasi. Ya, tidak harus di hotel yang mewah. Yang ketiga, perlu untuk mempercepat proses pengambilan keputusan yang hanya bisa diselesaikan cuma 1 hari, ya perjalanan dinasnya jangan 3 hari gitu. Nah yang keempat, misalnya kalau ada perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan bilateral antar negara, kalau memang itu dipandang tidak penting, ya tidak usah berangkat ke luar negeri gitu. Tapi kalau memang hal itu penting, berangkat ke luar negeri, tetapi cukup hanya sedikit staf yang mewakili kementerian. Itu adalah pemikiran dari Pak Presiden Prabowo yang menginginkan agar penghematan biaya ke luar negeri 50% itu akan dapat dialokasikan ke pembangunan di dalam negeri untuk infrastruktur, irigasi, jaringan tersier, danau, pendidikan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi beberapa kementerian yang existing ya sampai bulan Desember ini sudah diketok palu berdasarkan APBN 2024. Nanti 2025 mulai dari proses perencanaan APBN 2025 yang sudah diketok palu juga, itu juga akan disampaikan kepada anggota DPR RI masing-masing komisi berupa satuan 3. Kalau kami Kementerian Transmigrasi bermitra dengan Komisi 5 sudah ada keputusan untuk sampai satuan 3, masing-masing dari anggota juga meneliti, merumuskan, dan memberikan pengawasan terhadap program-program dari seluruh kementerian mitra Komisi 5. Itu adalah sesuatu yang baik karena DPR sebagai mitra kami adalah cerminan dari aspirasi masyarakat. Setiap rupiah APBN itu harus dapat memberikan target, memberikan dampak pembangunan yang positif buat masyarakat. Dan kami juga menerima setelah ada keputusan bersama dengan Komisi 5 DPR,
bahwa Satuan 3 juga menjadi pembahasan bersama. Kira-kira nanti kalau memang program yang sudah ditetapkan tidak efisien dan tidak memberikan dampak yang signifikan, bisa melalui rapat kembali dengan program refocusing. Selama saya di DPR selama 10 tahun, mekanisme internal di DPR itu sudah biasa Mbak Ken seperti itu. Baik Pak Vivayoga, itu berarti kesiapan sejauh ini yang sudah mulai dibangun ya setidaknya di Kementerian Transmigrasi. Nah tadi sudah disinggung sedikit kalau soal DPR, nah bergabung bersama kita juga malam hari ini pemirsa ada Pak Nasir Jamil, anggota Banggar DPR RI dari PKS. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Nasir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, gimana nih Bang menyikapi instruksi kebijakan Presiden Prabowo Subianto? Karena yang disebut pejabat berarti tidak hanya kementerian, tapi juga para pejabat di Senayan nih di DPR. Ya, jadi berawal kan dari arahan dan sekaligus juga perintah Presiden terkait dengan menghemat terkait perjalanan dinas, dan itu kemudian diikuti oleh surat Menteri Keuangan ya, November atau awal November 2024 yang lalu. Dan kemudian dicoba diterjemahkan oleh masing-masing kementerian. Ya tentu saja kita apresiasi karena ada semacam sense of crisis ya. Ada satu sikap perasaan bahwa kita hari ini ekonomi kita harus kita akui tidak baik-baik saja. Bukan hanya situasi di dalam negeri tapi juga situasi di luar negeri. Dan tentu saja membuat pemerintahan hari ini harus bisa berhemat ya dari sisa pagu anggaran mereka terkait dengan perjalanan dinas. Nah kalau ditanya kepada DPR, tentu saja DPR itu kan penyelenggara negara, ya kementerian juga bahagian dari penyelenggara negara. Nah diharapkan juga DPR bisa melakukan hal sama, tapi harus kita akui juga bahwa anggaran di DPR itu juga tidak besar ya, dibagi untuk semua alat kelengkapan dewan. Ya mulai dari Komisi 1 sampai Komisi 13, kemudian ada alat kelengkapan dewan lainnya. Oleh karena itu dibandingkan dengan pagu anggaran di eksekutif, maka anggaran di DPR juga jauh ya dibandingkan dengan anggaran Mas Vivayoga itu, kira-kira begitu. Nah, katanya ya paling tidak kami berusaha ya untuk mengefisienkan anggaran yang ada, ya sehingga kemudian program-program yang mau disasar itu bisa juga didapat. Jadi jangan sampai juga efisiensi anggaran itu kemudian tidak berkorelasi tercapainya sasaran program-program yang sudah direncanakan itu. Tapi begini loh Bang Nasir, kalau katanya anggarannya tidak lebih besar dari kementerian, tapi nampaknya perjalanan dinas luar negeri dari para anggota dewan ini cukup banyak loh. Sudah siap nih Bang untuk bisa mengefisiensi juga perjalanan dinas luar negerinya? Ya, jadi sebenarnya perjalanan dinas luar negeri itu kan tergantung kebutuhan ya, bukan keinginan. Terutama BKSAP ya, Badan Kerjasama Antar Parlemen, melakukan diplomasi, ya komunikasi dan lain sebagainya terkait dengan penguatan Indonesia di kancah internasional misalnya. Tapi kalau komisi-komisi lain kalau memang dibutuhkan ya tentu harus dilakukan. Jika tidak ya misalnya baru-baru ini kita misalnya ke Hong Kong ya, saya harus katakan melihat pekerja migran Indonesia di sana yang jumlahnya cukup banyak, mereka punya banyak masalah. Oleh karena itu kita mencoba merumuskan nanti kan ada revisi undang-undang tentang pekerja imigran. Jadi paling ada korelasinya ya untuk memperbaiki kondisi pekerja migran kita di luar negeri. Nah kalau di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri sejauh ini yang juga sudah dikomunikasikan dengan DPR, penghematan anggarannya sampai seberapa jauh sih Bang Nasir? Ya kami kemarin itu kan rapat ya dengan para Menko ya, ada banyak Menko itu. Jadi tentu saja nanti dalam di masa sidang yang akan datang kita akan melihat ya. Karena kan ini sudah diperintahkan oleh Presiden, ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan, dan nanti kita lihat ya bagaimana pengurangan pagu perjalanan dinas ini terkait dengan efektivitas dan efisiensi program-program yang sudah direncanakan begitu ya. Karena ini kan dilakukan dalam jangka waktu tertentu ya. Nanti kita lihat jangka waktu tertentu itu apakah kemudian bisa memaksimalkan program-program yang sudah direncanakan oleh kementerian dan lembaga.
Jadi kami masih menunggu bagaimana perjalanan penghematan anggaran, terutama terkait dengan perjalanan dinas ini. Oke, masih menunggu dan siap melaksanakan dong ya, Bang Nasir ya? Ya tentu saja, karena DPR dan Presiden itu kan mitra yang harus bersama-sama mengurangi beban masyarakat. Oke, baiklah. Kang Ujang, ini kalau bicara soal program seperti yang disinggung oleh Bang Nasir tadi, memang anggaran dari kemarin Presiden Jokowi ke pemerintahan yang baru ke Presiden Prabowo Subianto, ini anggarannya masih kurang untuk bisa menandai program-program, membiayai program-program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Yang pasti kan begini, APBN sudah ditetapkan gitu kan, RAPBN juga sudah diketok palu juga tadi Pak Pipa Yoga mengatakan gitu ya. Jadi artinya ya kecukupan anggaran sudah sangat clear, sangat jelas. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya kan gini, kalau ada instruksi presiden itu terkait dengan persoalan pemotongan katakanlah perjalanan dinas, artinya ada tadi kebolongan-kebolongan, kebocoran-kebocoran yang memang harus dialihkan untuk kepentingan masyarakat kan itu. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa pemerintahannya peduli kepada masyarakat kelas bawah ya. Artinya semua komponen masyarakat kelas bawah itu akan diperhatikan kehidupannya. Yang selama ini kan mohon maaf gitu ya tertinggal jauh, tidak terperhatikan. Nah, Pak Presiden akan mengawal proses transformasi kebijakan yang baik ke depannya untuk memastikan bahwa kalangan masyarakat kelas bawah ini mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam konteks pembangunan tadi sekolah, lalu tadi rumah sakit gitu, misalkan irigasi. Ini kan menjadi penting karena bagaimanapun ketika misalkan perjalanan dinas itu tadi terlalu besar, bahkan anggarannya sampai tanda petik ya 30 triliun kalau 100% ya, artinya Pak Prabowo mengatakan setengahnya kan 15 triliun. Artinya itu anggaran yang tidak kecil. Betul. Anggaran yang memang kalau dibangun untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, itu kan manfaatnya lebih besar. Ya. Nah ini yang ingin Pak Presiden katakan bahwa pemerintahannya akan peduli kepada kalangan masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu tadi pejabatnya stop dulu dong, puasa dulu dong, jangan rame-rame keluar negeri dulu dong, rapatnya jangan di hotel dulu, kan itu menjadi penting. Kenapa? Saya pernah banyak juga sering menjadi konsultan dalam konteks di BUMN, di pemerintahan. Memang celah-celah untuk mohon maaf ya tadi bahwa pemborosan anggaran itu ya terjadi. Oleh karena itu Pak Presiden harus diakui. Oleh karena itu tadi mengantisipasi kebocoran anggaran yang lebih besar itu harus dijaga. Baik. Kang Ujang, kita masih akan menyimak lebih dahulu, tapi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai APBN berikut ini pemirsa. Baik. Kita nanti akan menghadirkan untuk Anda pemirsa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berbicara mengenai APBN yang juga menjadi tema pembahasan kita malam hari ini. Pak Wisnu, mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Kang Ujang juga. Ini semakin memperlihatkankah bahwa Presiden kita Prabowo Subianto begitu berpihak, concern terhadap bagaimana kehidupan dari masyarakat juga di kelas bawah? Iya, sih saya rasa ya Pak Presiden Prabowo tentu saja baik sekali ya. Apalagi menekankan pada keberpihakan pada masyarakat kelas menengah bawah kan, karena mereka yang memang paling membutuhkan pelayanan publik. Dan seperti yang kita ketahui pelayanan publik di Indonesia apalagi di daerah-daerah tertinggal terutama di Sumatera, Kalimantan, Papua apalagi itu kualitasnya sangat rendah dan mereka tentu saja yang lebih membutuhkan ya anggaran untuk pemberian pelayanan publik yang berkualitas yang dibutuhkan masyarakat biasanya adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ya itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Cuman mungkin pertanyaannya adalah, oke, 1 bulan ini terjadi penghematan, tetapi kompleksitas yang dihadapi pemerintah itu tidak berhenti di sini, karena seperti yang kita ketahui misalnya jumlah kabinet kementeriannya, jumlah menterinya membengkak dari 37 jadi 58. Jadi ada semacam harus alokasi tambahan terhadap sekitar 20 pejabat baru. Dan ada semacam tambahan 20 kementerian atau lembaga negara, sekitar 20 kementerian atau lembaga. Nah ini kan juga butuh budget lagi. Nah itu kira-kira bagaimana nantinya pemerintah Prabowo menghadapi kompleksitas ini. Di satu sisi anggaran terbatas, tapi di sisi lain pemerintah juga bertambah, membengkak gitu ya, jumlah kabinet, jumlah pejabat negara dan jumlah kementeriannya. Nah itu yang
saya rasa tantangan yang paling besar di Oke, pemerintahan kita akan Prabowo. melihat sejumlah tantangan lain kira-kira apa yang juga harus dihadapi ketika instruksi dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini harus dilaksanakan oleh kementerian maupun juga para pejabat. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda. Baik, kembali kita akan membahas mengenai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Pak Viva Yoga, kalau bicara soal kementerian, ini kan tidak hanya di tingkat pusat, Pak, tapi sampai ke level paling bawah di daerah. Sedangkan ketika kemudian kementerian diminta untuk menghemat anggaran sampai 50%, di mana di daerah ini mungkin mereka juga berpikir bagaimana menggerakkan perekonomian di daerah, karena pasti ada juga yang terdampak, misalnya dari perhotelan, yang kemudian pasti akan ikut beradaptasi dengan adanya instruksi ini. Nah, bagaimana kiat-kiatnya tuh Pak Viva Yoga? Ya, kalau kami dari Kementerian Transmigrasi berdasarkan dana dari APBN, nah untuk program kerja di provinsi dan kabupaten kota biasanya melalui jalur tugas perbantuan atau dana alokasi khusus. Nah, yang berkaitan dengan APBD provinsi dan kabupaten kota juga sebaiknya melakukan hal yang sama, yaitu proses penghematan terhadap anggaran yang kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan strategis yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Kalau kemudian berkaitan dengan hotel dan restoran, itu ya ada upaya lain saya rasa, misalnya untuk pengembangan pariwisata, pengembangan UMKM, kreasi, inovasi yang tentu itu dibutuhkan oleh seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi-ekonomi yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Intinya bahwa kebijakan untuk penghematan anggaran kepada alokasi program yang tidak penting, yang tidak prioritas, itu harus segera dilakukan. Dan itu juga tentu akan membawa dampak yang positif bagi cara berpikir birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan lebih cepat untuk penentuan pencapaian target. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri karena upaya melakukan modernisasi cara berpikir, cara bertindak, dan mengembangkan kultur yang progresif, yang inovatif, itu menjadi kebutuhan dari seluruh kementerian lembaga yang ada. Oke. Gitu, Mbak. Bicara soal eksekusi, kapan Pak Viva Yoga mungkin dari Kementerian Transmigrasi sendiri juga tadi kan sudah menyatakan siap. Eksekusinya kapan nih Pak? Karena itu tentunya yang menjadi inti dari semua instruksi dan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk APBN 2025 sudah diketok palu persetujuan antara pemerintah dengan DPR RI sudah ditentukan melalui rapat di Komisi 5 dan di Badan Anggaran DPR RI, kemudian diputuskan dalam bentuk Undang-Undang APBN 2025. Kemudian yang kedua, untuk program-program kerja kementerian, kita telah melakukan koordinasi sampai meneliti di level satuan 3 dengan Komisi 5 DPR. Kita harapkan ada proses checks and balances terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan alokasi anggaran. Nanti kita lihat proses monitoring dari anggota DPR seperti apa proses perjalanannya, dan kita harapkan antara pemerintah dan DPR bisa sinergi di dalam mengawal alokasi anggaran APBN ini agar tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan mencapai target yang sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo untuk lebih pada penghematan, tetapi tetap mencapai target dalam proses pembangunan nasional. Oke, Bang Nasir, bagaimana nih sudah siap bersinergi juga dengan kementerian untuk bisa mengawal terus bagaimana alokasi anggaran sehingga penghematan dilakukan, tapi juga program-program prioritas juga tetap bisa dilaksanakan dan tepat sasaran? Iya, jadi penghematan anggaran untuk perjalanan dinas ini kan sebenarnya konsekuensi ya bahwa ini sedang masa transisi ya. Ada kementerian yang berpisah ya, kemudian misalnya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang sudah ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian RI, kemudian Kementerian Ekonomi Kreatif yang dulu digabung sekarang sudah
masing-masing. Nah ini kan juga di masa transisi ini kan harus ada konsolidasi keuangan. Nah salah satu yang paling masuk akal untuk dikurangi itu ya perjalanan dinas begitu ya. Karena belum tentu juga efektif perjalanan dinas itu. Jadi perjalanan dinas itu salah satu mata anggaran yang paling mungkin untuk dirasionalisasikan. Karena apa? Karena kementerian hari ini sedang melakukan konsolidasi internal mereka agar kemudian di tahun 2025 yang akan datang mereka bisa langsung mereka langsung bisa bekerja. Jangan sampai nanti di tahun 2025 mereka masih pelangap-pelongo gitu ya, masih lihat kiri kanan gitu ya, masih lihat kiri kanan, lihat ke belakang dan lain sebagainya. Jadi saya berharap memang konsolidasi anggaran adalah bentuk penghematan dalam kaitan perjalanan dinas ini. Memang konsekuensi ya dari situasi ekonomi kita hari ini, kemudian banyaknya kementerian, lembaga, badan, utusan dan lain sebagainya. Dan saya pikir Pak Prabowo cukup punya sense ya soal ini sehingga beliau memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan kemudian diikuti oleh jajaran kementerian lainnya dan juga diharapkan di daerah juga melakukan yang sama, dan tentu DPR juga begitu ya. Diharapkan juga ada hal-hal yang tidak begitu urgen, tidak begitu penting, tidak begitu prioritas juga bisa dihindari. Dan mudah-mudahan saja ya di tahun 2025 nanti mereka sudah siap ya dengan penghematan ini, karena saya katakan tadi nanti DPR itu akan mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan penghematan anggaran ini. Apakah langkah-langkah itu cukup efektif dan kemudian mampu mengefisiensikan program-program yang akan nanti berjalan di tahun 2025 yang akan datang. Oke, kalau DPR ini mengawasi bagaimana kementerian, nanti DPR-nya diawasi oleh rakyat langsung nih ya Bang Nasir ya. Nah kira-kira skema lain yang sudah disiapkan oleh DPR apa untuk bisa ikut serta dong, bersinergi dan berkomitmen untuk bisa menjaga anggaran. Kita kan punya pimpinan ya. Setiap perjalanan dinas itu kan selalu mengetahui dan disetujui oleh pimpinan. Ya pimpinan DPR. Ya tentu saja pimpinan DPR nanti akan bersinergi dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga kemudian bisa membatasi hal-hal yang tidak begitu penting untuk dilakukan terkait dengan perjalanan dasar. Ini kan tahun 2025 akan segera kita jemput, 2024 akan berakhir. Ini kan menggunakan anggaran 2024 yang masih tersisa begitu. Ya, sementara 2020 sudah diketok palunya. Nah, kita lihat nanti apakah kemudian penghematan ini masih akan terus dilakukan atau seperti yang saya katakan di awal, punya jangka waktu tertentu. Oke, Pak Visnu, apa kira-kira kemudian yang bisa dilakukan oleh kementerian maupun juga pejabat, gubernur, bupati dan semuanya lah ya untuk bisa ikut bersinergi mensukseskan apa yang kemudian dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira tantangan ke depan apa yang akan dihadapi oleh mereka-mereka ini ketika diminta di-challenge oleh Presiden seperti ini? Ya tentu saja, maksudnya perintah dari Prabowo ini memang harus dilaksanakan oleh semua pejabat level ya, dari level menteri, wakil menteri, eselon 1, eselon 2 dan ke bawah. Dan tentu saja juga harus dilaksanakan oleh gubernur, wali kota, bupati, dan segala macam. Sehingga pada akhirnya bisa memperbaiki kualitas dari pembelanjaan negara. Sebenarnya kan intinya itu, memperbaiki kualitas dari pembelanjaan negara sehingga tepat sasaran, sehingga diprioritaskan pada pembelanjaan negara yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Yaitu biasanya sekolah, kesehatan, infrastruktur gitu kan, itu kan yang dirasakan oleh masyarakat banyak, sehingga prioritasnya itu. Tapi harus, ini ada catatan juga ini dalam arti APBN 2025 kalau nggak salah kan lebih dari 1.000 triliun ya, dan 2024 kan nggak jauh dari 1.000 triliun. Jadi sebenarnya pemotongan perjalanan dinas ini yang 30 triliun itu hanya 3% dari seluruh anggaran. Jadi sebenarnya jumlahnya nggak terlalu besar, ya. Jadi impact-nya juga sebenarnya nggak terlalu besar juga dengan sisa 1 bulan ini. Tapi ya mungkin ini usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberikan signal ke publik bahwa mereka melakukan hal sesuatu gitu ya dalam waktu pemerintah yang baru dilantik sejak Oktober kemarin kan. Nah kita harapkan ini jangan hanya sekedar PR aja, tapi ke depan merupakan sebuah upaya sistematis ya untuk
mengefisienkan dan meningkatkan kualitas dari pembelajaran negara gitu. Oke, baik. Kang Ujang, dilakukan di semua level kementerian, para pejabat dari pusat sampai daerah. Tapi kan ada Kang kementerian-kementerian khusus yang bahkan diatur dalam undang-undang seperti Kementerian Pendidikan misalnya. Amanah undang-undang mengatur anggarannya 20%. Nah itu gimana? Nanti efisiensinya dihitungnya seperti apa? Kalau misalnya kurang dari itu melanggar undang-undang dong berarti Kang Ujang? Tidak, Mbak. Kan begini, ada yang saya punya kawan di pejabat kementerian. Ini cerita aja ya, biar nanti agak terbuka dalam konteks pengelolaan negara. Itu yang kerjaannya sudah pensiun sih ya. Kerjaannya adalah setiap minggu keliling daerah untuk mengadakan seminar-seminar di daerah. Dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan di situ mendapatkan penambahan anggaran ya bagi pemasukan pribadi. Kan ini menjadi persoalan. Kalau itu terjadi di banyak kementerian, itu kan menjadi pemborosan juga. Jadi menurut saya 20% ya tetap 20%, tidak akan melanggar undang-undang. Tapi tadi mengefisiensikan perjalanan dinas mereka yang banyak ke daerah. Lalu mohon maaf, anak buahnya, pasukannya juga ikut. Ini kan yang sebenarnya kebocoran-kebocoran yang harus ditekan, yang harus diantisipasi. Nah di sini sebenarnya peran dari Pak Menteri, Pak Wakil Menteri untuk memastikan bahwa di semua kementeriannya birokrasinya tidak seperti itu gitu loh. Ini terjadi, apalagi tadi Bang Wisnu katakan di akhir tahun ya berlomba-lomba untuk mencari pemasukan gitu ya yang lebih besar. Oleh karena itu kita kelola bangsa ini, Pak Prabowo memastikan bahwa ini harus berjalan dengan baik, maka ya semua harus diikuti oleh semua jajaran yang di bawahnya begitu. Baik, jadi penyakit birokrasi mungkin yang selama ini harus diakui, tapi kita tunggu eksekusi dari pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran 50%, tentunya kembali lagi untuk rakyat. Terima kasih Kang Ujang, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih juga Pak Viva Yoga, Wakil Menteri Transmigrasi sudah bergabung bersama kami malam hari ini, dan juga Bang Nasir Jamil, Banggar DPR malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia. Malam sehat selalu semuanya. Baik, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam tentunya masih akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya, usai ramai atas aksinya di media sosial pemirsa, Gus Miftah ini menyampaikan pengunduran dirinya dari utusan khusus Presiden, dan berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Dan berikut tanggapan Presiden Prabowo Subianto atas pengunduran diri dari Gus Miftah. Ya, tadi saya sendiri belum
lihat langsung, tapi didapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab, dan mengundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menegaskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari Partai Banteng. Hasto menilai praktik-praktik politik yang dijalankan oleh Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan. Menanggapi pernyataan itu, Joko Widodo menyebutkan partai perorangan hingga 4 kali. Namun Jokowi tidak menjelaskan maksud dari partai perorangan itu. Lantas, apa makna partai perorangan yang disebut oleh Jokowi? Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Hasto menyatakan Joko Widodo, Gibran Rakabuming-Raka dan menantunya Bobi Nasution tidak lagi menjadi kader PDIP. Penegasan ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang digelar di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto menilai praktik-praktik politik yang dijalankan oleh Jokowi dan keluarganya sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah lama diperjuangkan dan akan menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Saat ditemui di salah satu rumah makan di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Hasto Kristianto dengan menyatakan partai perorangan hingga 4 kali. Namun Jokowi tidak menjelaskan maksud dari partai perorangan itu. Ya berarti partainya perorangan. Artinya ada, berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya? Sembilan aja gitu Pak maksudnya Pak? Ya udah itu. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar gitu. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. PT Pak. Selain memberhentikan Jokowi dan keluarganya dari anggota partai, DPP PDI Perjuangan juga memecat 27 kader yang indisipliner dan tidak menjalankan perintah partai.
Lantas, apa maksud Jokowi menyebut soal partai perorangan tersebut? Dari Jakarta dan Solo, Jawa Tengah, Robin Freddy, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Korban kekerasan seksual dengan tersangka disabilitas IWS alias Agus terus bertambah. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 7 korban. Sementara itu Komisi Disabilitas Daerah mengungkapkan korban terus bertambah dan sampai saat ini menjadi 15 orang. 2 diantaranya masih di bawah umur. Polisi terus menerima laporan korban kekerasan seksual dengan tersangka IWS alias Agus. Polisi sudah memeriksa 7 korban, termasuk diantaranya pelapor mahasiswi atas kelakuan seksual Agus di salah satu homestay di Mataram. Keterangan ini disampaikan polisi dalam rilis perkembangan penanganan kasus yang menjerat tersangka Agus. Sementara Komisi Disabilitas Daerah menyebut korban yang sudah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah bertambah menjadi 15 orang. 2 diantaranya masih di bawah umur. Selain itu, polisi juga membuka hotline pengaduan kepada para korban yang enggan melapor ke hotline 0811 388 3068. Tidak butuh lama, tim gabungan Polres Kediri berhasil menangkap pelaku pembunuhan berencana yang menewaskan 3 orang dalam satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ironisnya, pelaku pembunuhan adalah adik kandung korban. Inilah Yusak, pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pelaku ditangkap Satreskrim Polres Kediri di saat korban berada di persembunyiannya di Kabupaten Lamongan. Pelaku Yusak tidak lain adalah adik kandung korban Kristina. Pelaku menghabisi kakak kandung dan kakak iparnya dengan menggunakan palu saat korban ke dapur pada pukul 3 dini hari. Sementara 2 keponakannya juga dihabisi dengan menggunakan palu saat tertidur di dalam kamar. Setelah menghabisi 3 nyawa korban, kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa mobil dan harta berharga lainnya milik korban. Menurut keterangan polisi, motif pelaku tega menghabisi nyawa 3 korban karena sakit hati tidak diberi pinjaman uang. Tersangka menunggu sampai korban itu keluar rumah. Jam 3 pagi, korban perempuannya atas nama K itu keluar dari rumah menuju dapur yang di luar. Setelah itu korban dieksekusi, berteriak, akhirnya suaminya datang juga berteriak ikut dieksekusi. Jadi yang awal dilakukan pemukulan eksekusi adalah korban perempuan, kakaknya sendiri, kakaknya. Kemudian berdasarkan teriakan dari istrinya, suaminya datang, dan anaknya datang ikut dipukul menggunakan palu. Sejumlah barang bukti seperti mobil dan sejumlah handphone korban diamankan polisi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Seorang sopir truk tewas ditembak oleh orang tak dikenal di distrik Abenaho, Kampung Wilak, Kabupaten Yalimo. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan peristiwa penembakan tersebut. Penembakan itu terjadi di distrik Abenaho, Kampung Wilak, Kabupaten Yalimo. Korban merupakan warga sipil yang kesehariannya merupakan sopir truk. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal dan saat korban bersama dengan ketiga rekannya pulang dari penimbunan jalan. Korban meninggal akibat terkena peluru di bagian kepala dan leher. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sempat melihat para pelaku sehingga sempat melakukan pengejaran, namun para pelaku melarikan diri ke arah hutan. Korban berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian, selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Abenaho Yalimo. Satreskrim Polres Kerinci meringkus 7 orang pelaku penganiayaan dan pengeroyokan siswa SMK hingga korban meninggal dunia.
Peristiwa pengeroyokan siswa SMK Gazi Albiandra Agli terjadi pada 22 November lalu. Korban ditemukan warga tergeletak bersimbah darah di tengah Jalan Nasional Kerinci menuju Merangin, Jambi, tepatnya di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin. Korban meninggal akibat luka di bagian kepala, sedangkan kedua rekan korban lainnya mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis. Dari 7 pelaku yang diamankan, 5 diantaranya merupakan pelajar dan masih di bawah umur. Polisi menyita barang bukti berupa 1 senjata tajam jenis pisau, batu, dan balok kayu yang digunakan untuk memukul kepala korban hingga meninggal dunia. Pengeroyokan hingga menyebabkan korban tewas dipicu dendam lama dan sakit hati terhadap korban. Berdasarkan keterangan dari para pelaku, penganiayaan dan pengeroyokan dilakukan lantaran dendam lama dan sakit hati terhadap korban. Ini kayaknya udah geser ke sana. Ditunggu yang penemuan mayat itu Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Nusa Tenggara Barat menggeledah 4 lokasi rumah dan gudang tersangka bandar besar narkoba jaringan Jawa Timur dan Padang, Sumatera Barat. Petugas BNN mendatangi rumah MI dan S, terduga bandar besar narkoba jenis sabu jaringan Jawa Timur di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Satu persatu bagian rumah milik tersangka S dan MI digeledah petugas BNN untuk mencari barang bukti tambahan atas penangkapan S pada 19 November lalu yang mengamankan barang bukti 1,9 kg narkoba jenis sabu. Kedua tersangka merupakan bandar besar sekaligus pengendali peredaran narkoba jenis sabu di Nusa Tenggara Barat dan merupakan pemain lama. Jaringan Jawa Timur Lombok ini bisa meraup untung miliaran rupiah dari peredaran sabu yang mereka kendalikan. Ya pemirsa, itulah akhir kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Namun sesaat lagi program One on One akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil yang berkesempatan untuk berbincang dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengenai blak-blakan dari donasi hingga bansos. Akhir kata saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.